Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Bapa di surga pasti mencukupkan dan memperlengkapi segala kebutuhan saudaraku. Tetap ada syukur kehadiratnya, sebab Tuhan baik dan sungguh baik. Kita awali renungan hari ini dengan penyerahan diri. Kita saat teduh. Ya Tuhan kami, kepadamu kami berserah diri. Doa dan pujian ini hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara, mari bukalah pintu hatimu. Terimalah sabda kemuliaan Tuhan. Namun kali ini kita dihantar sebuah pujian yang mengingatkan kita, mari bekerja untuk Tuhan. Taburkanlah benihmu di pagi-pagi, sore, esok, pasti saudara menuai. Lakukan yang baik kepada orang lain. Esok kelak saudara akan menuai dari apa yang saudara lakukan hari ini. Dalam lagu Sang Penabur, semoga berkenan untuk kita bersama-sama. Inilah lagunya untuk kita benar. Tuhan ini sungguh beraneka rupanya. Terkadang rasanya manis, terkadang terasa pahit. Berbahaya kau bertahan hingga sampai akhirnya. Tuhan akan memberi kehidupan kekal. Berbahagialah yang menabur dengan tangis, dia akan menuai dengan sorak-sorak. Berbahagialah yang menabur dengan air mata, dia akan pulang dengan bersorak-sorak membawa berkas-berkasnya. Ya, pergilah, taburkanlah benihmu di pagi hari. Esok lusa saudara pasti menuai dari apa yang saudara tabur hari ini. Taburkanlah yang baik. Esok saudara akan menerima mahkota kehidupan kekal dari Tuhan. Kehidupan umat yang percaya ibarat penabur benih yang menantikan tuannya hingga tiba waktunya. Berbahagialah kau yang bertahan hingga sampai akhirnya. Tuhan pasti memberi kehidupan kekal. Berbahagialah yang menabur dengan tangis,
menua dengan sorak-sorai. Berbahagialah, berbahagialah yang menabur dengan air mata, pasti akan pulang dengan bersorak-sorai, membawa berkas-berkasnya. Berbahagialah yang menabur dengan tangis, dia akan menua dengan sorak-sorai. Berbahagialah, berbahagialah yang menang dengan air mata, pasti dia akan pulang dengan bersorak-sorai, membawa berkas-berkasnya. Pasti dia akan pulang dengan bersorak-sorai, membawa berkas-berkasnya. Berkas-berkasnya. Pulanglah, bawalah berkas-berkasnya yang saudara sudah taburkan sejak pagi. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan jiwamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara, mari kita menyatu dengan firman Tuhan hari ini. Tepatnya pada hari Rabu tanggal 23 Juli 2025. Dalam kitab Mazmur pasal 90 ayat 8. Demikian dituliskan di sana. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapanmu, dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajahmu. Nunga di baik ko hajahatan nami tujolong, dosa nami akan nabuni, nah buni tu hati roti bohim. Demikian firman Tuhan, kita renungkan bersama-sama. Saudara, bagaimana kabarnya? Saudara sehat? Sukacita? Damai? Bahagia? Ya, itulah harapan kami. Kami selalu berdoa untuk saudaraku. Dan kami selalu sukacita jika saudaraku sehat dan sukacita dalam Tuhan. Pujilah Tuhan yang selalu menyertai dan setia bagi kita bersama-sama. Kami ucapkan selamat ulang tahun. Happy birthday. Selamat ulang tahun, bahagia selalu. Panjang umur, sehat selalu. Rejoiceful in the Lord. I seek it. Rejoiceful. Malah selamu di bagasa Tuhan ini. Sukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan, bersukacitalah. Bagi saudaraku yang hari ini merayakan ulang tahun perkawinan, kami juga ucapkan Happy Wedding Anniversary in Christ Jesus. Selamat ulang tahun perkawinan di dalam Tuhan Yesus. Be happy full in the Lord. Bahagia selalu di dalam Tuhan. Bersama anak cucu, tidak kurang apapun. Bagi saudaraku yang masih banyak pergumulan, bahkan cobaan silih berganti. Sakit penyakit tak kunjung sembuh. Saudaraku, jangan putus asa. Jangan menjauh dari Tuhan. Jangan menyesal. Jangan menggerutu. Justru ketika kita menghadapi banyak cobaan, kita harus mampu menunjukkan siapa jati diri kita di hadapan Tuhan. Jika kita menyadari kita anak-anak Tuhan, kita murid Kristus, kita harus sanggup untuk menghadapi semua cercaan, pergumulan, dan cobaan di dunia ini. Dan harapan kita terbesar, Yesus, Sang Tabib yang agung, pasti datang melawat, menghampiri kita, menjamah tubuh kita, dan kita akan pulihkan. Kita dipulihkan, ditahirkan di dalam Dia. Amin. Saudara-saudara yang kami kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kata orang bijak, selagi ada waktu dan kesempatan,
Berbuatlah yang baik di mata Tuhan. Jangan hilang sedetik pun kesempatanmu. Engkau berleha-leha dan engkau sia-siakan waktu itu. Saudara kehilangan momen dan hikmat terbesar. Tapi kita diingatkan, jika ada waktu kesempatan, lakukanlah apa yang baik. Hindarkanlah segala dosa dan kejahatan. Berserulah kepada Tuhan pada waktu kesesakan. Tapi ingat juga, berserulah pada waktu kita sukacita. Hidup ini harus ditopang keyakinan. Hidup kita ini selalu berpangku dan berpatok kepada Sang Ilahi. Kita tidak akan bisa hidup tanpa Tuhan. Kita tidak bisa hidup tanpa orang lain. Satu-satu yang kita lakukan dalam hidup ini adalah selalu menengadah, bersyukur kehadirat Tuhan. Percayalah, Tuhan tidak akan pernah melupakan dan meninggalkanmu. Tapi kau yang sering melupakan dan meninggalkan Tuhan. Tapi Tuhan baik dan sungguh baik. Ia tidak pernah membalaskan kekejian, dosa, pemberontakan, atau kejahatan yang kau lakukan. Tuhan selalu membuka hatinya untuk kita. Oleh karena itu saat ini, kita harus bersujud di hadapannya. Muliakan dia. Nyanyikan pujian baginya. Bermohonlah pada waktu suka dan duka. Dengarlah apa yang dilakukan oleh pemazmur atau Daud dalam renungan ini. Ia sungguh-sungguh bermohon pada Tuhan. Ia menyadari ketidaksempurnaannya, kelemahannya. Lalu berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong aku. Lihatlah kesalahanku. Lihatlah hidupku. Jangan sembunyikan wajahmu kepadaku. Aku sadar sebagai orang berdosa. Apakah saudara selalu pernah sadar akan dosa-dosamu? Pernahkah saudara meratapi? Pernahkah saudara datang pada Tuhan? Atau saudara membiarkan dosamu itu bertumpuk dan bertumpuk? Atau saudara mengkonsumsi sendiri dosa dan kejahatan itu? Saudara tidak takut pada Tuhan? Saudaraku, waktunya bagi kita sekarang membuka hati untuk Tuhan, mempermuliakan namanya. Lakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan Tuhan. Jangan pernah membuka satu kegiatan, aktivitas, pekerjaan tanpa restu Tuhan. Agar pekerjaan saudaraku terberkati. Muliakanlah Tuhan selagi engkau hidup di dunia ini. Ingatlah, hidup hanya sekali. Hidup ini singkat. Tapi jika hidup yang singkat ini kau gunakan untuk kemuliaan Tuhan, saudara pasti terberkati. Saudara akan beroleh hikmat besar. Saudara akan peroleh mahkota kehidupan kekal. Dan ditano bicaparmu. Alay sahak mahu tu suruh sonangani. Inganan na dumingkani. Aitu siro sa tungna kita neng muli. Asarak do ciso sita. Kita tidak mau hidup di dunia ini. Kita harus menuju surga kekal. Siapa saja yang selalu memikirkan dunia ini dan harta dalamnya, sesungguhnya dialah orang yang paling tersiksa. Alanu nak saya mikir di harta potilio. Lau sal puro salhukne. Tapi raihlah harta kekal, kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan kekal yang sudah Yesus tentukan. Jadilah saudara salah satu di antaranya menerima mahkota kehidupan kekal dengan catatan tetaplah bersujud, merendah, setia di dalam Tuhan. God bless you. Now everlasting. In Christ Jesus. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sungguh-sungguh menggugah hati kami. Kami semakin giat mempersaksikan kebenaran dan kuasa. Dan semakin banyak orang percaya padamu Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Bagi selalu bersama Tuhan.